Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hafna Ilmi Muhala, mahasiswi pendidikan Fisika FKIP Universitas Jember. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Untuk memulai pembelajaran kali ini, jangan sampai lupa, kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Atau ucapkan Bismillahirrohmanirrohim, atau sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Mari kita lanjutkan belajar hari ini. Nah, jika kemarin kita sudah belajar tentang materi vektor, yaitu penjumlahan dan resultan vektor, kali ini kita akan belajar tentang perkalian vektor. Sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang vektor atau perkalian vektor, di sini Ibu akan menjelaskan apa tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, diharapkan siswa dapat memahami perkalian vektor. Yang kedua, siswa dapat menerapkan perkalian vektor dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa dapat menerapkan operasi perkalian vektor dalam mengerjakan soal. Ada yang tahu nggak sih? Sebenarnya perkalian vektor itu pada umumnya ada dua loh. Apa saja? Yaitu perkalian dot product dan juga perkalian cross product. Perkalian dot product disebut juga dengan perkalian titik, dan perkalian cross product disebut juga dengan perkalian silang. Lihat di sini. Perkalian menggunakan dot product adalah menghasilkan besaran skalar, di mana hasilnya adalah berubah nilai, tidak ada arah. Untuk lebih jelasnya, perhatikan soal berikut ini. Jika diketahui vektor A dengan 2i plus j min 2k dengan vektor B yaitu 2i min 3j plus 5k, maka berapakah hasil dari perkalian vektor A dan B menggunakan perkalian dot product? Kira-kira berapa ya? Perhatikan kembali. Mari kita. Maka bisa dituliskan A dot B sama dengan itu vektor A dikalikan dengan vektor B, di mana perkaliannya adalah dengan satuan yang sama. I dikali dengan I, J dikali dengan J, dan K dikali dengan K. Ingat bahwa perkalian antara vektor menggunakan perkalian titik, hasilnya adalah, ya benar sekali, hanya berupa nilai tanpa memiliki arah. Maka operasi perkalian A dot B sama dengan 2 dikali dengan 2, 1 dikali dengan min 3, dan min 2 dikali 5. Hasilnya adalah 4 ditambah min 3 ditambah min 10 sama dengan min 9. Pada perkalian dot product terdapat sifat-sifat komutatif, yaitu jika vektor satuan dikalikan dengan vektor satuan yang sama akan menghasilkan nilai 1. I dikali I sama dengan 1. K dikali K sama dengan 1. Dan J dikali J sama dengan 1. Sudah paham? Kita lanjut. Lalu, bagaimana dengan perkalian yang beda satuan? I dikali J hasilnya apakah 1? Tidak. Hasilnya adalah 0. Maka dari itu, perkalian dot product adalah perkalian dengan vektor satuan yang sama. Jika nanti dikalikan dengan vektor satuan yang berbeda, maka akan menghasilkan nilai 0.
Dan sifat komutatif selanjutnya adalah bahwa A dot B itu bisa dibalikkan, yaitu A dot B itu sama dengan B dot A. Kita lanjutkan. Perkalian dot product sebenarnya memiliki persamaan yang lain juga loh. Ada yang tahu? Perkalian dot product A dikali dengan B sama dengan A B cos theta. Besarnya A dikali dengan besarnya B dikali dengan kosinus theta. Seperti ini contohnya. Vektor A dan vektor B yang membentuk sudut. Perkalian A dot B sama dengan besar vektor A dikali besar vektor B dikali dengan kosinus theta. Nah, persamaan ini biasanya digunakan untuk mencari sudut di antara dua vektor. Nah, untuk selanjutnya, apakah nilai positif dan negatif dari besarnya vektor mempengaruhi? Ya, bahwa besarnya perkalian antara A dikali dengan dot B bisa saja hasilnya positif atau negatif. Jika hasilnya positif, A kali B cos theta adalah positif, maka sudut yang dibentuk oleh vektor tersebut adalah sudut lancip. Lalu, jika kosinusnya negatif, maka sudut yang dibentuk adalah sudut tumpul. Jika kosinus theta adalah 0, maka bisa dipastikan bahwa vektor tersebut adalah tegak lurus atau disebut dengan ortogonal. Jadi, jika kalian ingin mengetahui bagaimana sih bentuk dari vektor tersebut, langsung saja kalian bisa mengoperasikannya menggunakan rumus yang kedua tadi, yaitu vektor A dikalikan dengan vektor B sama dengan A kali B cos theta. Kita lihat soal yang sudah kita kerjakan tadi. Jika vektor A kita operasikan menjadi akar 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat sama dengan akar 9 sama dengan 3. Kemudian untuk vektor B kita operasikan terlebih dahulu. Akar 2 kuadrat ditambah min 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan akar, sama dengan akar 38. Lalu A dot B sama dengan berapa? A dot B sama dengan A kali B cos theta. Nah, hasil A dot B yang sudah kita hitung adalah minus 9. Jadi operasinya A dot B sama dengan A kali B cos theta. Minus 9 sama dengan 3 dikali akar 38 cos theta. Cos theta sama dengan min 9 dibagi 3 akar 38. Jadi cos theta bernilai negatif dan membentuk sudut tumpul. Bagaimana? Sangat mudah bukan memahami vektor di dalam fisika? Nah, itu tadi adalah perkalian dot product. Di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang perkalian cross product atau perkalian silang. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan dapat membantu kalian dalam memahami materi perkalian vektor. Sekian dari saya, jangan lupa tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.